Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswa semua. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN ya. ASEAN itu adalah suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara seperti ASEAN, kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation ya. Nah, ini adalah anggota negara-negara ASEAN. Ini ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Bagaimana kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN itu ya. Kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah luas wilayah ya. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Ya. Sedangkan luas daratan sekitar 4.817.000 km persegi. Sehingga kita bisa membandingkan bahwasanya luas lautan di negara-negara ASEAN ini lebih luas dibandingkan wilayah daratan ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan yang ada warna ini adalah wilayah daratan. Ini Indonesia, wilayah daratannya. Ya, ini wilayah daratan Indonesia, sedangkan yang warna biru ini adalah wilayah lautan ya. Ini Filipina. Nah, ini Filipina yang ada warnanya pink, ini Filipina. Ini juga Vietnam yang warnanya krem-krem ini adalah Vietnam. Yang hijau ini adalah Thailand. Yang biru agak tua, hijau atau biru ini, biru agak tua ini adalah Malaysia. Sedangkan yang biru muda ini adalah wilayah laut. Kalian bisa perhatikan betapa luasnya laut lebih luas daripada daratannya. Ya. Nah, ini adalah peta negara ASEAN ya. Ini kalian bisa lihat ada Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Nah, ini Filipina ya. Ini wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah darat. Yang kedua yang mempengaruhi sosial budaya, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN adalah iklim dan garis khatulistiwa ya. Daerah khatulistiwa adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Garis khatulistiwa atau ekuator disebut juga dengan ekuator ya, nama garis khatulistiwanya. Itu adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan ya. Mayoritas negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa ya. Nah, apa sih manfaatnya kalau suatu negara itu memiliki iklim tropis? Dampak iklim tropis itu ada antara lain adalah tidak terlalu sulit menanam tanaman ya. Curah hujan yang cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar.
Selain itu memiliki sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Ya. Nah, ini adalah bumi, ya. Nah, yang 0 derajat ini adalah garis khatulistiwa. 0 derajat ini adalah garis khatulistiwa ya. 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, negara-negara yang berada di sini itu dilalui iklim atau memiliki iklim subtropis. Negara-negara di sini memiliki iklim tropis ya. Ini. Nah, negara yang berada di lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Nah, negara yang di sini dan di sini memiliki iklim subtropis ya. Negara-negara mulai 4 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai dengan 66,5 derajat lintang selatan di sini memiliki iklim sedang ya. Nah, sedangkan yang paling ujung ini bisa dibilang iklim kutub atau iklim dingin, di mana sebagian tahun, sebagian waktu dilalui musim dingin. Oke, baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, ini adalah garis lintang ya, lintang utara, lintang selatan ya. Ini garis lintang utara. Lintang yang berada di selatan itu adalah di bawah khatulistiwa ya. Lintang yang berada di utara adalah yang di atas khatulistiwa. Nah, ini garis bujur ya. Garis bujur di sebelah barat dan sebelah timur seperti itu ya. Kalian lihat ini adalah garis melintang, yang ini adalah garis bujur ya. Nah, berikutnya yang mempengaruhi karakter geografis kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik wilayah ASEAN yang berikutnya adalah iklim tropis dan garis khatulistiwa. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, daerah tropis itu adalah daerah sekitar khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan ya. Garis khatulistiwa atau ekuator ini adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas atau sebagian negara-negara di ASEAN yang memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, dampak positif iklim tropis itu, ini dampak positif ya. Iklim tropis memiliki 2 musim, sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Curah hujan tinggi sehingga pertanian berjalan lancar. Selain itu, sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Ini adalah hal-hal yang dimiliki oleh negara-negara yang beriklim tropis. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi keadaan geografis kehidupan sosial budaya ekonomi suatu negara, wilayah ASEAN yang ketiga adalah letak geografis, astronomis, dan geologis. Ya. Contohnya, Indonesia dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Ya. Luas Indonesia daratannya berluas 1.922.570 km persegi. Sedangkan wilayah lautnya adalah 3.257.483 km persegi. Nah,
maka Indonesia kaya akan wilayah laut ya, sebagian wilayah laut yang paling luas. Sehingga Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Nah, bagaimana dengan letak geografis? Letak geografis Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik juga dipengaruhi oleh wilayah lain seperti itu. Indonesia dan negara-negara ASEAN lain menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Sedangkan letak astronomisnya, itu Indonesia berada di letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kenapa Indonesia tidak ada di bujur barat? Karena Indonesia memang berada di timur, seperti itu ya. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Sedangkan wilayah bujur yang berada di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIB, seperti itu ya. Nah, ini adalah letak geografis Indonesia. Indonesia berada di sini ya. Berada di antara Asia dan Australia. Dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini wilayah Indonesia, letak astronomisnya, yaitu berada di 6 derajat lintang utara, ini, dan 11 derajat lintang selatan. Ya, ini sampai ujung ini ya, ini wilayah Indonesia. 11 derajat ini. 11 derajat lintang selatan. Kemudian ini berada di wilayah timur, yaitu 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, seperti ini ya. Ini membuat Indonesia memiliki daerah waktu WIB, ini daerah yang memiliki daerah waktu WIB atau waktu Indonesia bagian barat. Ini adalah daerah-daerah yang memiliki daerah waktu WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan ini adalah daerah-daerah di Indonesia yang memiliki daerah waktu WITA di Papua ya. Ini Kalimantan, sebagian Kalimantan dan Sulawesi, Nusa Tenggara, ini semuanya adalah WITA. Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan ini juga memiliki daerah WIB seperti ini. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, sekarang letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan, yaitu Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Hal ini menyebabkan di Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang kaya akan mineral, dan di Indonesia juga terdapat 3 lempeng yang bergerak, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia ya. Menyebabkan di Indonesia menjadi rawan gempa dan menimbulkan pegunungan sehingga sumber daya mineral semakin banyak ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Ini wilayah Indonesia ya. Kita akan lihat ini adalah deretan pegunungan, jalur pegunungan Sirkum Mediterania.
Nah, ini jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Ini di lempeng nih. Ini adalah batas lempeng Eurasia. Ini adalah lempeng Pasifik. Dan ini adalah lempeng Indo-Australia. Ini ini pecah. Dan ini kadang-kadang bergerak menjauh, bergerak mendekat seperti itu, sehingga menimbulkan guncangan atau gempa seperti itu. Dan karena gerakan ini juga menimbulkan wilayah ini banyak dilalui oleh banyak muncul gunung-gunung atau pegunungan atau gunung api seperti itu. Nah, negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi serta politiknya. Indonesia sosial budayanya tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek. Di Indonesia memiliki pantun dan gurindam. Di Indonesia memiliki sumber daya alam, yaitu minyak mentah, gas alam. Kemudian Indonesia juga merupakan pengekspor utama karet, kopi, coklat, minyak, dan minyak kelapa sawit. Ya. Indonesia juga memproduksi gula, teh, kopi, kopra, dan rempah-rempah. Dalam bidang politik, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini adalah Indonesia. Di sini sumber daya pertaniannya ada cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi. Nah, ini adalah Indonesia ya. Ini adalah sumber daya alam dari hasil pertaniannya. Seperti itu. Indonesia merupakan salah satu pengekspor karet, kopi, minyak sawit terbesar ya. Dari bahan tambang, apa yang dihasilkan Indonesia ada gas alam, minyak bumi, emas, batu bara, kuarsa, intan, marmer, semen, dan sebagainya. Minyak bumi ada di Dumai, ada di Balikpapan, ada di Sorong, ada di Cepu. Ini minyak bumi, ya. Ini ada di Laju. Emas ada di Tembagapura, ya. Jadi kalian bisa melihat. Kemudian belerang. Kemudian ada nikel, ya. Ada semen padang, ya. Ada batu bara, ada di Ombilin, Bontang. Ini banyak terdapat batu bara di wilayah Sumatera sama Kalimantan. Sekarang kita akan masuk negara Malaysia. Malaysia memiliki kehidupan sosial budaya, memiliki tarian ulek mayang dan tarian zapin ya. Dalam bidang ekonomi, Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alamnya menjadi andalan Malaysia adalah karet dan timah. Selain itu juga, Malaysia memiliki banyak kelapa sawit sehingga menjadi penghasil minyak sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga berasal dari Malaysia. Dalam bidang politik, Malaysia menganut sistem parlementer. Nah, ini adalah wilayah negara Malaysia ya. Singapura. Dalam bidang sosial budaya, Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Ya, Melayu dipengaruhi oleh wilayah Indonesia, sedangkan Tionghoa dan Britania dipengaruhi wilayah negara lain. Ekonomi Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam. Namun, Singapura lebih mengandalkan sumber daya alam mengimpor dari negara lain. Singapura lebih
unggul dalam bidang industri dan jasa, seperti itu. Dalam bidang politik, sistem pemerintahan Malaysia adalah republik parlementer. Nah, ini adalah wilayah Malaysia. Ini wilayah Malaysia, ya. Kemudian Thailand. Sosial budaya, suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Khmer, ya. Sebagian penduduk wilayah Thailand ini memiliki agama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Dalam bidang ekonomi, memiliki sumber daya alam timah dan mangan. Ya. Dalam bidang politik, Thailand memiliki sistem pemerintahan kerajaan atau monarki konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk negara kesatuan. Nah, ini adalah wilayah Thailand. Ini yang berwarna krem, ini adalah wilayah Thailand. Kemudian Filipina. Dalam bidang sosial budaya, memiliki tiniking, tarian bambu tradisional khas Filipina. Bahay Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Dalam bidang ekonomi, memiliki sumber daya alam tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Dalam bidang politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk republik. Negara kesatuan adalah bentuk negara di Filipina dengan sistem pemerintahan presidensil. Artinya, memegang kekuasaan tertinggi adalah presiden. Nah, ini adalah wilayah Filipina, ya. Yang keenam adalah Brunei Darussalam. Dalam bidang sosial budaya, Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu. Sisanya didominasi oleh suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Ekonomi, dalam bidang ekonomi, Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Dalam bidang monarki politik, sistem pemerintahannya adalah kerajaan atau monarki absolut dengan kepala negaranya adalah seorang sultan, kepala negara, dan kepala pemerintahannya adalah seorang sultan. Nah, ini adalah wilayah negara Brunei. Kemudian negara Myanmar. Dalam bidang sosial budaya, Myanmar menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Dalam bidang ekonomi, pertanian menjadi penghasil utama rakyat Myanmar. Separuh hasil pertanian Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya akan mineral, yaitu biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Dalam bidang politik, memiliki sistem republik parlementer dan berbentuk negara kesatuan, di mana kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahannya dikepalai oleh Perdana Menteri. Nah, ini adalah wilayah negara Myanmar. Vietnam. Dalam bidang sosial budaya, suku di Vietnam adalah suku yang homogen. Yang terbesar adalah suku Viet. Sebagian besar itu tidak beragama mereka. Bahasa resmi adalah bahasa Inggris dan Prancis. Dalam bidang ekonomi, bentuk dan posisi Vietnam memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi oleh beras. Selain itu juga ada tebu, singkong, jagung, ubi, kacang-kacangan. Buah-buahan juga dihasilkan oleh Vietnam, diantaranya adalah kelapa, pisang, ya. Kemudian wilayah hutan yang dihasilkan oleh Vietnam adalah arang, kayu, rotan.
di mana juga memiliki kandungan sumber daya alam berupa sumber daya tambang berupa batu bara, besi, kromium, dan timah. Dalam bidang politik, Vietnam berbentuk Republik Sosialis, merupakan sebuah negara partai tunggal, hanya ada satu partai, dengan sistem negara komunis. Ini adalah wilayah Vietnam yang memanjang seperti ini. Ini adalah wilayah Vietnam. Yang ke-9 adalah Laos. Sosial budayanya memiliki bahasa Lao dengan agama Buddha. Dalam bidang ekonomi, perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Dalam bidang politik, Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam, juga berstatus menganut sistem komunis dengan kepala negara adalah seorang presiden. Ini adalah wilayah Laos. Ya. Yang ke-10 adalah Kamboja. Dengan kehidupan sosial budaya, Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Antaranya yang dibangun oleh Angkor Wat, atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Teuk. Itu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Dalam bidang ekonomi memiliki dua komoditas utama yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Dalam bidang politik, Kamboja berbentuk monarki konstitusional atau kerajaan konstitusional. Ini adalah wilayah Kamboja yang dibatasi pink-pink ini adalah wilayah Kamboja. Nah, demikian video ini, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat ya. Kalian apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.